Nah, untuk tindak lanjut pasca hal ini tentunya kita berharap bahwa hasil yang Bapak Ibu usulkan di dalam lampiran berita acara yang terbagi menjadi 3 bidang nantinya, bidang sosial budaya, ekonomi, dan infra, itu nanti dapat ditindaklanjuti atau sebagai bahan operator kecamatan untuk menginput kepada, dan tentunya nanti akan ditindaklanjuti dengan rapat terpadu lintas sektoral, itu yang disebut konvergensi. Artinya bahwa yang mengusulkan pun ini jadi banyak beragam dari lintas unsur, dan kami di kabupaten itu juga akan membahas usulan itu pun dengan melibatkan berbagai. Sampai di sini sementara Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Materi kedua oleh Bapeda Kabupaten Kediri kepada Bapak Taufik Saputro SOS MSc. Sedikit mohon saya menyampaikan terkait untuk musrenbang kecamatan ya. Karena saya yakin Bapak Ibu juga sebagian besar sudah mengetahui gambarannya apa itu musrenbang, tahapan-tahapan dan sebagainya. Untuk musrenbang kecamatan ini memang hal yang wajib sebagai tuntutan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dan kami juga pemerintah Kabupaten Kediri juga telah menetapkan Perda Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Kediri 2025-2029. Selanjutnya, pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan yang akan dipandu langsung oleh Kasih PMD Kebu kepada Bapak Muhammad Hussein SPD MAP di sini. Yang saya hormati Pak Camat beserta teman-teman dari Koramil, Polsek, dan juga TA dan Kabupaten, dan juga rekan-rekan dari Bapeda, Willy, dan juga dari PPR. Langsung saja, yang pertama sebelum saya memaparkan materi ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman OPD teknis yang ada di Kabupaten Kediri yang sudah merealisasikan hasil musrenbang tahun kemarin. Yang pertama adalah musrenbang terkait dengan Sapras. Jadi kita perlu banyak berterima kasih terkait dengan kegiatan yang sudah direalisasikan oleh Kabupaten Kediri, yaitu terkait dengan penerangan jalan. Terima kasih Bu. Penerangan jalan mulai dari Berhubung sampai Kepung, tapi masih tinggal 20 titik untuk sampai ke perbatasan Kepung 7, sekitar 20 titik kurangnya. Dan juga pemeliharaan jalan yang ada di Berhubung sampai ke Marulan, alhamdulillah sudah terlaksana, dan juga drainase yang menjadi muara banjirnya pasar di Berhubung akhirnya alhamdulillah sudah terrealisasi juga. Terima kasih. Dan semoga usulan yang nantinya menjadi prioritas dari masing-masing desa untuk tahun 2027 juga bisa realisasi. Yang pasti kami mengingatkan Bu, untuk tahun 2026 prioritas yang sudah kita ajukan di forum klarifikasi kemarin, ada beberapa usulan yang sudah diakomodir oleh teman-teman PU, teman OPD teknis yang mengampung usulan-usulan tersebut. Jadi seperti itu. Ini menyampaikan pramusrenbang tematik dulu ya Bu ya. Apa sudah cukup tadi sampaikan ya? Sudah cukup ya. Langsung ke usulan saja. Bantuan modal UMKM, terus Saprasnya perbaikan jalan utama Desa Krenceng, terus aspal jalan sawah, dan juga aspal jalan sawah juga di dusun yang berbeda. Untuk sosial budayanya nihil. Lanjut Pak, dan cepat. Untuk Desa Jamarulan pelatihan UMKM, penerangan jalan, dan juga pelatihan mobil siaga bencana. Untuk penerangan jalan ini Pak Pur insya Allah kemarin sudah diakomodir sama dinas teknis yaitu Perkim. Mudah-mudahan tahun 2026 ini bisa realisasi. Terus lanjut, Desa Purjo, pengadaan sarana pipanisasi pengairan embung.
pembangunan rehab jembatan, pengadaan kelengkapan kesenian reog. Seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman PUPR, tadi terkait dengan dinas pengampungnya sudah disampaikan. Nanti kita tinggal membuat laporan di CPD. Seperti itu. Lanjut. Desa Besowo, pembinaan turisme masyarakat, terus Satpras rehab gedung pelayanan. Berarti kita tambah lagi ya Pak Kades ya? Tambah lagi ya? Tambah lagi. Kemarin dapat anggaran dari provinsi ya? Lewat pokir apa lewat apa? Pokir ya? Untuk tahun 2026 insya Allah pokirnya puasa ya Bu ya? Masih ada apa belum? 2026 tidak ada pokir lagi. Sosial budaya, pelatihan dan workshop kepemudaan. Perlu Bapeda ketahui di Kecamatan Kepung kemarin di Desa Besowo khususnya terkait dengan posyandu jiwa itu berhasil membina teman-teman UDGJ terkait dengan pembuatan sapu lidi dan kemarin alhamdulillah sudah dijual juga di pameran UMKM ruang riang rakyat. Kemarin kita jual juga di sana. Itu adalah hasil karya dari teman-teman ODGJ yang ada di Desa Besowo. Dan kami juga borong juga kemarin juga Pak Lurah. Pak Lurah borong pembuatan borong. Lanjut. Desa Kepung, pelatihan UMKM, peningkatan jalan aspal, peningkatan jalan Karangdinoyo Kepung Timur, dan juga Biptek. Untuk wilayah Kepung Timur yang ke arah Damarulan, kemarin sesuai dengan hasil klarifikasi di kabupaten untuk tahun 2026 ini diakomodir juga, dan mudah-mudahan realisasi untuk yang di Kepung Timur. Lanjut, Desa Siman, pelatihan pembuatan aneka olahan pisang, integrasi pembangunan jembatan dan pengadaan alat kesenian. Untuk Satpras ini kemarin kita sudah mengajukan proposal ke Dinas PUPR terkait dengan pembangunan jembatan ini. Kita kirim lewat Sri Kandi dan juga kita kirim hard copy-nya ke teman-teman PUPR, diterima oleh Mas Yudit yang menerima kemarin. Tinggal nanti teman-teman OPD teknis terutama PUPR nanti bisa menindaklanjuti. Terus lanjut, Berumbung, peningkatan mutu jalan hotmik dusun Berumbung, pembangunan rehab pasar dan peningkatan lapangan desa. Lanjut, Kampung Baru, penghijauan, peningkatan jalan dusun Notorjo, Desa Kampung Baru. Ini kemarin sudah realisasi ya Pak Lurah ya? Yang lewat pokir ya? Belum ya? Belum. Terus pembinaan remaja dan penanggulangan dampak narkoba kemarin sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ya. Dan kemarin kami juga dapat telepon dari badan hukum, bagian hukum untuk mengadakan kegiatan yang sama, dan kita sudah mengirimkan proposal ke sana, tapi sampai tahun akhir anggaran belum realisasi. Yang bagian hukum, karena bagian hukum juga minta kemarin, tetapi sampai tahun anggaran berakhir masih belum bisa direalisasikan. Yang merealisasikan kegiatan ini adalah teman-teman Dinas Kesehatan. Lanjut, Desa Keling, pembangunan sentra UMKM di Jalan Pare, XXD, bukan SD. Terus pembelian jalan aspal dusun Bukaan ke arah kecamatan. Yang untuk pemeliharaan jalan ini alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan, sudah dikerjakan oleh teman-teman PUPR lewat pemeliharaan. Tapi yang dibutuhkan kita adalah peningkatan ya, peningkatan. Kalau peningkatan kan yang pasti terkait dengan anggaran. Nah, anggaran kita dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ya harus bisa dilaksanakan lewat pemeliharaan. Terus habis. Desa Kencong, ketahanan pangan Poktang, jembatan dusun Desa Kencong dan Desa Kerenceng ini yang arah ke dusun apa kan? Notorjo ya,
Nongkorjo, dan desa Krenceng dan pelatihan multimedia Kencong. Perlu kami sampaikan untuk teman-teman PUPR, kami juga perlu diketahui oleh teman-teman PUPR bahwa tahun 2023 kami juga mengusulkan dan mengajukan proposal, dan ini sudah masuk prioritas kemarin, tetapi karena ada efisiensi akhirnya tertunda terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Dusun Jati Mulyo dan Dusun Jati Pehlanda di Desa Krenceng dan Desa Kepung. Tetapi karena ada inisiatif dari warga sekitar, akhirnya swadaya dan akhirnya sudah bisa dipergunakan dan bisa dipakai untuk kegiatan lalu lalangnya mobil. Jadi itu adalah pekerjaan swadaya dari masyarakat Desa Kepung dan juga Desa Krenceng lewat swadaya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami untuk teman-teman dari desa atau PKK terkait dengan stunting, harapannya tahun 2027 ini Kabupaten Kediri zero stunting ya Bu ya. Dengan adanya program MBG ini kan ya bisa dimanfaatkan untuk dapat MBG juga. Jadi harapannya negara dengan adanya MBG ini adalah tahun 2027 Indonesia zero stunting. Sepakat nggak ibu-ibu? Terutama ibu-ibu. Terus nggak nyusuin deh.